Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Karunia dari kelas 11 K3 absen 7 akan melakukan tindakan positioning kepada pasien yang bertujuan untuk membolak-balikan pasien agar tidak terjadi infeksi atau kemerahan akibat berbaring terlalu lama. Mengubah posisi ini juga bertujuan untuk membantu pasien yang tidak dapat membolak-balikan posisinya sendiri. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat beberapa tindakan positioning. Stay tune. Posisi yang pertama adalah posisi supin atau terlentang. Jika pasien sedang pada posisi seperti ini, karena yang pertama adalah posisi supin, jadi kita harus mengubah posisi pasien ke posisi supin atau terlentang. Posisi supin biasanya digunakan pada pasien lemah, koma, atau pasien setelah operasi. Yang pertama dilakukan adalah mengambil bantal yang terdapat di bawah lengan pasien. Kedua, lalu atur posisi secara anatomi. Benarkan kaki yang menyilang satu sambil bilang permisi. Tangannya bisa menempel pada samping bokong atau taruh di atas perut. Posisi supin, tinggi kaki dan kepala harus sejajar. Jika pada pasien operasi tidak diperkenankan menggunakan bantal, namun pada pasien koma kita bisa menggunakan bantal, tetapi kita juga harus menggunakan bantalan di beberapa tempat, misal kepala untuk menyangga leher, bawah punggung, dan bawah kaki bertujuan untuk mencegah terjadinya penyakit tambahan. Posisi yang kedua adalah posisi volar dan semi-volar. Posisi yang pertama adalah posisi semi-volar. Jika pasien sudah tidur terlentang, bisa ditambahkan bantal apabila kita mengatur posisi di rumah. Tetapi jika di rumah sakit, bisa dengan mengatur tempat tidur. Dengan cara angkat pasien secara mandiri atau koordinasi dengan pasien. Meminta izin lalu sambil angkat badan pasien untuk setengah duduk. Lalu berikan bantalan pada belakang tubuh pasien. Jika kurang pas, pasien turun untuk mundur sedikit. Pasien duduk tidak sampai 90 derajat. Pasien masih keadaan semi tidur. Posisi volar. Pasien diangkat untuk duduk. Kedua, suruh pasien untuk duduk sampai pasien benar-benar posisi duduk dan beri bantalan di belakang tubuh pasien. Yang ketiga, posisi sim atau miring ke kiri atau kanan. Pasien menjatuhkan tubuhnya lebih condong ke samping. Kalau lateral hanya miring, sedangkan sim hampir tengkurap. Posisi ini biasanya digunakan untuk pasien yang akan diperiksa atau diberi obat melalui dubur, hamil, dan pasien tidak sadarkan diri. Posisi ini juga digunakan agar tidak timbulnya penyakit baru karena terlalu lama tidur. Yang pertama dengan cara minggirkan pasien. Pasien akan saya singkan ke kanan, jadi pasien akan saya pinggirkan ke kiri terlebih dahulu. Bilang permisi, atur pasien agar ke kiri. Untuk posisi ini, masukkan tangan ke belakang pantat pasien. Tangan yang satunya silangkan ke dada pasien dengan kaki silangkan berlawan arah. Lalu ganjal dengan bantal di sebelah pasien untuk kenyamanan. Miringkan pasien dengan hitungan 1, 2, 3. Jika pasien tidak sadar, miringkan secara mandiri. Posisikan tangan memeluk bantal, lalu beri bantal di kaki dan beri bantal lagi di belakang punggung pasien dan atur posisi tangan pasien agar nyaman. Yang keempat adalah posisi lateral atau miring. Posisi ini berbeda dengan posisi sim. Posisi ini hanya miring biasa, tidak seperti telungkup. Hampir sama dengan sim. Yang pertama dengan cara miringkan pasien agar ke kiri, agar pasien tidak jatuh saat dimiringkan. Posisi tangan yang satu berada di atas kepala dan yang satu menyilang di dada. Kaki tetap silangkan dan beri bantal di samping pasien sebagai ganjalan. Lalu miringkan biasa, tidak sampai seperti tengkurap. Beri bantal di belakang tubuh pasien. Yang kelima, posisi litotomi. Digunakan untuk posisi melahirkan, untuk memudahkan ibu hamil, untuk mengejan. Posisi ini kaki diangkat dan biasanya terdapat alat untuk gantungan kaki pasien dan jangan lupa jaga privasi pasien. Keenam adalah posisi dorsal recumbent.
Posisi ini seperti angkat kaki pasien, seperti mengangkat, tujuannya untuk pemeriksaan vagina yang tidak diperlukan pemeriksaan terlalu dalam. 7 adalah posisi Trendelenburg, posisi kaki lebih tinggi daripada kepala. Jadi, kita posisikan kepala tanpa alas, lalu kita gunakan alas atau pengganjal di kaki pasien agar lebih tinggi daripada posisi kepala. Atur senyaman mungkin dan jangan lupa dengan privasi pasien. Kedelapan adalah posisi genupectoral atau menungging seperti orang sholat, tetapi posisi kepala dijatuhkan ke bawah dan kaki agak sedikit dibuka. Biasanya posisi ini digunakan untuk pemeriksaan ambeien dan pemberian obat melalui dubur atau pemeriksaan dubur. Posisi ini digunakan pada pasien sadar sehingga kita harus berkoordinasi dengan pasien. Jadi kita meminta pasien untuk posisi menungging, posisi tangan seperti orang sujud tapi lebih lebar, kepala jatuh ke bawah, dan alasi dengan selimut.